Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kita pada hari ini masih bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Dan sholawat bertangkaikan salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ayo kita membuka pembelajaran kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mengenai sholat fardu. Hukum sholat 5 waktu. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Kemudian perintah sholat juga terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 dan ayat 277. Kemudian kita masuk ke syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu muslim, karena sholat merupakan perintah untuk orang yang beragama Islam. Kemudian yang berakal. Dan yang terakhir adalah dewasa atau balik. Di sini ciri-cirinya yang pertama, tumbuh rambut pada kemaluan, keluar mani, dan sudah terjadi haid atau menstruasi pada perempuan. Kita masuk ke syarat sah sholat. Yang pertama, melaksanakan sholat pada waktunya. Artinya, ketika waktu subuh datang, kita melaksanakan sholat subuh. Ketika masuk waktu zuhur, kita melaksanakan sholat zuhur. Ketika masuk waktu asar, kita melaksanakan sholat asar. Dan ketika maghrib, kita melaksanakan sholat maghrib. Dan pada waktu masuknya sholat isya, kita melaksanakan sholat isya. Sebelumnya, ayo sama-sama kita melafazkan sholat dan jumlah rokaatnya. Yang pertama, subuh 2 rokaat, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, dan isya 4 rokaat. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ketika kita berhadas besar, maka sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mandi wajib. Dan ketika kita berhadas kecil, maka kita sebelum sholat melaksanakan wudhu. Lalu, suci dari najis, yaitu anggota badan, pakaian, dan tempat sholat. Artinya, kita tidak hanya suci dari hadas saja, tetapi suci dari najis baik anggota badan kita, pakaian, maupun tempat sholat. Yang keempat, menutup aurat. Dalilnya terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian, menghadap kiblat. Dalilnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, tugas kalian yang pertama adalah tuliskan dalil Al-Quran tentang syarat sah sholat menutup aurat. Ayo ingat-ingat lagi, atau kalian bisa mengulang videonya ke menit sebelumnya. Kemudian tuliskan dalil Al-Quran tentang syarat sah sholat menghadap kiblat. Ingat ya, ditulis ayat dan artinya. Lalu awal dan akhir waktu sholat. Yang tadinya syarat sah sholat adalah yang pertama melaksanakan pada waktunya, di mana subuh awalnya itu adalah sejak terbit fajar shadiq, kemudian akhirnya ketika matahari terbit.
Zuhur awalnya adalah ketika matahari mulai condong ke arah barat di siang hari, dan akhirnya adalah bayangan benda sama dengan ukuran sebenarnya. Asar awalnya bayangan benda sama dengan ukuran sebenarnya, dan akhirnya bayangan benda sama dengan 2 kali lipat dari ukuran sebenarnya. Ini adalah akhir waktu sunnah sholat asar. Kemudian akhir waktu makruhnya yaitu sampai menjelang terbenam matahari. Ingat ya, ini hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Kemudian waktu maghrib awalnya di mana, akhirnya di mana, dan isya awalnya yang di mana dan akhirnya yang di mana. Kita masuk ke rukun sholat. Rukun sholat adalah gerakan atau bacaan yang harus dilaksanakan dalam mengerjakan sholat. Jika ditinggalkan, salah satunya akan membatalkan sholat atau harus kembali melakukan gerakan atau bacaan itu. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Lalu tumak nina artinya tidak tergesa-gesa ketika kita melakukan ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada saat tasyahud akhir, salam, dan yang terakhir tertib. Artinya, kalian harus melakukan rukun sholat ini secara berurutan, karena rukun sholat yang terakhir adalah tertib dan berurutan. Tugas kalian yang nomor 3 adalah tuliskan syarat wajib sholat dan rukun sholat. Lalu kita masuk ke sunnah sholat. Yang pertama, sunnah yang berbentuk bacaan. Yang pertama itu membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah lain setelah membaca surah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Membaca takbir pada setiap melakukan perubahan gerakan sholat, mengulang bacaan ruku 3 kali, membaca doa ketika iktidal setelah Rabbana walakal hamd, mengulang bacaan sujud 3 kali, membaca doa antara 2 sujud, membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, membaca doa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, membaca zikir dan berdoa setelah salam. Nah, sunnah yang kedua yaitu berbentuk gerakan. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit dari ruku. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah berdiri dalam sholat. Melihat ke arah tempat sujud, meletakkan tangan di atas lutut saat ruku. Merenggangkan jarak antara tangan dengan perut ketika sujud untuk laki-laki. Duduk iftiros ketika duduk dalam sholat kecuali tasyahud akhir, dan duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Nah, inilah materi terakhir dari sholat fardu, dan materi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tata urutan sholat fardu. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugasnya itu ada 3 soal. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.